Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan. Saya juga mau mengucapkan selamat pagi dan selamat berbakti untuk saudara-saudara kita yang
mengikuti kebaktian ini lewat channel YouTube kami di GBI Paturyani Jemaat Trate. Sebelum kita mau memulai, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Saya mau minta Pendeta Madia Hana Yonatan untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini dengan penuh hati bersyukur kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau saat ini kami boleh ada di rumah-Mu. Dan juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat hadir, yang mengikuti di rumahnya masing-masing Tuhan. Mereka pun turut bersyukur bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan kehadiran kami di tempat ini Tuhan. Kami ingin beribadah, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji nama-Mu, dan terlebih daripada itu kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami ini, kami mengundang Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di rumah-Mu ini. Engkau juga hadir di rumah bagi yang mengikut melalui YouTube, channel YouTube. Engkau juga ada bersama dengan mereka di rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami, Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami penuh sukacita boleh memuliakan nama-Mu, boleh memuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Bapa. Juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini, baik dari penyambut tamu, WL, singer, pemain musik, pemandu, multimedia, sound system, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka boleh melayani pekerjaan-Mu dengan sepenuh hati. Mereka boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, Engkau tolong semuanya. Engkau juga tolong jaringan internet Tuhan, biar boleh berjalan dengan baik. Engkau juga menyucikan, menguduskan semua peralatan yang kami pakai untuk ibadah pada pagi hari ini Bapa. Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau yang memimpin ibadah kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengacaukan, yang mau menghalangi pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus, kami usir dari ruangan-Mu. Dari ruangan ini Tuhan, Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau tutup dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kuasa apapun tidak dapat, kuasa iblis tidak dapat mengacaukan, tidak dapat mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pada sepanjang tahun ini adalah bersyukurlah, bahwa Dia adalah Allah yang baik. Mari kita sama-sama bawa ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kita katakan, ku naikkan syukurku buat segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur. Amin. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan
hatiku untukmu. Katakan sama-sama sekali lagi, sama-sama. Yesus, Kaulah Apa? segalanya, Melebihi apa? melebihi semua Yang kita punya. yang ada padaku. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Sekali lagi sama-sama katakan. Boleh angkat tangan sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, Melebihi apa? melebihi Semua yang ada padaku yang Tuhan. ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya ku berikan hatiku. Hatiku Untuk seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan, seutuhnya ku berikan. sama-sama kan? Hatiku untukmu. Amin Bapak Ibu. Seutuhnya hati kita berikan buat Tuhan. Filemon katakan bahwa kita mengingat ada di doa kita. Bapak Ibu, Filemon ini dikatakan bahwa dia mempunyai iman yang kuat. Sama-sama kita katakan mengikut Yesus, keputusan kita. Mengikut Yesus, keputusan siapa? Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Keputusan siapa? Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Boleh katakan sebelah-sebelahnya. Mengikut Yesus keputusanku loh. Katakan pada sebelah-sebelahnya. Yesus, keputusan. Katakan sebelahnya. Mengikut Yesus, Keputusan siapa? Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Kita tidak akan ingkar. Sekali lagi katakan sama-sama dengan yakin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan ku tak ingkar. 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 Amin. Biarlah mengikut Yesus adalah pilihan kita bersama. Yang kita akan bilang bahwa hari ini itu adalah keputusan kami yang tidak akan kami ingkari. Sama-sama kita katakan dia adalah Tuhan yang turun ke dunia. Dia adalah pilihan kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup mengikuti Tuhan. Kita mau katakan sama-sama lagu ini. Yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia yang sudah berikan keselamatan buat kita. Dia beri kesempatan. Beri kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan suci Dari apa? dari segala yang jahat.
dunia untuk tebus segala dosa. Dia berikan keselamatan buat kita. Dia beri kesempatan buat kita. Kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita katakan dengan yakin. Hey, Tak mau ku hidup lagi dunia ini biar lagi. kita mau yakin akan jalan kita. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Sama-sama katakan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? adalah pilih. Tak mau ku hidup lagi dunia ini Katakan dari dalam hati kita. Saya mau jalan dengan jalan Tuhan. Saya nggak akan kompromi. tak ingin lakukan Biarlah hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Dia yang sudah yang bebaskan kita. telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Apa? adalah pilihanku. Amin. Kita mau contoh Filemon. Begitu imannya begitu kuat yang bisa menguatkan orang lain. Biar kita mau katakan lagu ini bahwa kita nggak mau hidup lagi sesuai dengan dunia ini, tapi kita mau hidup menyukakan hati Tuhan kita. Amin. Katakan sama-sama sekali lagi, tak mau ku hidup. Ku hidup lagi dunia ini lagi. Dari dalam hati kami Tuhan, ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. tak mau ku hidup. Sama-sama katakan. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Dia yang sudah bebaskan yang kita. telah bebaskanku. Yesus, kebenaran Sama-sama katakan. Adalah apa? Adalah pilihanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus adalah pilihan kita. Ketika kita mengikut Yesus, itu biarlah itu boleh menjadi keputusan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengiringan kita ke Dia bersama dengan Tuhan, ada lembah, ada gunung yang harus kita jalani. Tidak selalu mulus seperti jalan tol, tapi kita mau katakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, biar kita mau katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia yang sudah mati di atas kayu salib buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita mau katakan sama-sama lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau sembah Tuhan. Kita mau pegang keputusan kita, pegang iman kita kepada Tuhan. Seperti yang Filemon sudah lakukan. Sama-sama kita katakan lagu ini. apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus
Yesus baik. Sama-sama Anda katakan, Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. katakan sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. sama-sama sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Sama-sama katakan lagu ini. Apapun yang terjadi Tuhan, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. sama-sama sembah. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Sama-sama katakan, ku sembah. Kami sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sama-sama sekali lagi katakan, ku sembah. Sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kau Tuhan yang selalu baik. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyatakan kami adalah milik-Mu Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu membuat kami menjadi milik-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami Bapa. Bapak Gembala untuk maju ke depan. Sebagai kepunyaanmu sendiri, oh, ku rindu untuk menjadi pembela-perapuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Katakan dari pertama lagu ini. Selidiki. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menyelidiki setiap hati kita. Biar firman ini boleh menjadi pedoman untuk kita. Biar ini boleh memperbaharui hati dan roh kita. Perbarui hati dan rohku, agar ku layak kepada. Di atas mezbah Tuhan kita persembahkan tubuh kita. Sama-sama katakan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku, beri tanda di tubuhku, sebagai milik-Mu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi pembela-perapuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Aku mau cinta Engkau selamanya. Sebentar saya minta Bapak Kyong Jin berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami bersama-sama berkumpul dalam rumah-Mu, dan kami akan menikmati akan firman-Mu Tuhan. Syukur dan terima Kuduskan kasih. kami dan layakan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, Kasih. biar kami diberkati, diberi kekuatan yang baru pada pagi ini. Dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa. Amin. Kekuatan Kasih, Yesus. iman kami ditambah, diteguhkan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, buat waktu yang indah buat kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Berkati juga hamba-Mu Tuhan sekali lagi. Urapi dia dengan kuasa roh-Mu. Kami diberkati pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan, pagi hari ini
kita berada di rumah Tuhan. Sebagaimana bulan September ini diberikan subtema yang terambil dari Filemon 1 ayat 4. Filemon 1 ayat 4 sebagai subtema sepanjang bulan September. Iya, silakan baca. Filemon 1 ayatnya yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Inilah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Beberapa minggu yang lalu Ibu Sarah menyampaikan, kalau tidak salah itu adalah budaknya dia yang pergi lari ya. Dan kali ini kita akan melihat lebih jauh orang yang bernama Filemon. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dia bilang begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ini satu pengajaran yang indah sekali buat kita pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan agar setiap kita berdoa, dikatakan setiap kali mengingat nama Filemon, dia bilang aku mengucap syukur. Dapatkah kita seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ya. Coba sekali lagi ayat ini dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Filemon 1 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama saudara dan mengucap terima kasih kepada Allah. Nah ini tuh, setiap kali dia menyebut namanya, dia bilang apa? Rasul Paulus mengucap terima kasih kepada. Luar biasa, saudaraku. Ini contoh buat kita pagi hari ini. Kita belajar sebagai orang yang selalu mau mengingat nama saudara kita, sahabat kita. Kenapa? Tadi dikatakan setiap kali saya berdoa, kata Rasul Paulus, saya menyebut nama Filemon. Dan terima kasih Tuhan, kalau Paulus bisa menyebut nama itu. Ini mengandung pelajaran buat kita semua di bulan September ini. Ya, lebih jauh saudaraku, siapa sih Filemon itu? Filemon ini, kita harus tahu siapa Filemon ini. Coba kita akan membaca lebih jauh dalam Filemon 1 ayat 1. Filemon 1 ayat 1. Dari baca Paulus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Nah, ini dari Paulus dan Timotius. Surat ini ditujukan kepada Filemon. Disebut apa? Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja, teman sepelayanan, sama-sama melayani. Saudara kita sebagian mungkin menjadi pelayan-pelayan Tuhan apapun bidang kita. Menyebut nama ini
Dia akui kekasih yang kekasih, teman sepelayanan, teman sekerja kami. Luar biasa, saudaraku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Filemon 1 ayat 1 dalam bahasa Indonesia masa kini. Saudara Filemon, kawan dan rekan kami, terus saya Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, bersama dengan saudara kita Timotius, menulis surat ini kepadamu. khusus dia tulis surat bersama Timotius. Karena apa? Dianggap kawan dan rekan kami. Saya Paulus, dalam posisinya Rasul Paulus bukan enak-enakan. Dia dalam tahanan. Ya, ditahan karena Kristus. Dia tulis khusus buat Filemon. Ini meskipun kondisinya tidak menguntungkan, tidak kurang enak, tapi dia lupa, dia ingat akan teman sekerja, teman sepelayanan, dan tidak lupa. Dia bilang apa? Saya Paulus, seorang hukuman karena Kristus, bersama Timotius. Filemon yang kekasih, teman sekerja. Artinya satu dengan yang lain, sesama teman sekerja, teman sepelayanan, biar kita bisa menghubungi, mempunyai kasih persaudaraan. Ya, jangan sampai iri mengiri, jangan sampai ya syirik. Kita diajar untuk saling mengasihi. Dalam doa, bayangkan. Dalam doa, ini yang diutamakan. Lebih jauh, saudaraku. Ayat kedua, coba. Pasal yang sama. Filemon 1 ayat kedua. Filemon 1 ayat yang kedua. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Oh, ini ucapan Rasul Paulus. Bukan saja kepada Filemon, tapi juga yang kepada Apfia, saudara perempuan. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan. Dan kepada jemaat di rumahnya. Oh. Dengan kata lain, Filemon ini adalah seorang gembala. Gembala kecil-kecilan lah. Di rumahnya ada persekutuan. Jadi surat ini tidak saja kepada Filemon pribadi, juga kepada seorang bernama Apfia. Seorang perempuan, saudara perempuan. Dan Arkipus, teman seperjuangan. Dan jemaat. Oh, luar biasa, saudaraku. Inilah ajaran Paulus buat kita pagi hari ini. Terutama kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai saudara seiman, kita belajar untuk mengingat nama-nama. Ya, nama-nama. Artinya apa? Di bulan September ini kita belajar untuk saling ingat satu dengan yang lain. Ingat kepada Kok Yong Jin, ingat kepada Pak Daniel. Ya, tidak mungkin semuanya. Ya, kita bisa nyicil setiap hari 5 orang. Nah, oleh karena itu perlu sekretariat kasih daftar database nama-nama, tempel, biar tahu saudara-saudara kita ini. Ya, catat. Ada Ibu Rita misalnya, ada apa? Cicu. Ya, sebutkan
Setiap pagi bangun tidur kita berdoa kepada Tuhan, ingat akan saudara kita. Ingat A, B, C, D. Sebutkan. Kita belajar dari Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus bukan saja untuk Filemon, tapi juga untuk Apfia, juga untuk Archippus, dan untuk jemaat yang ada di rumahnya. Wah, ini satu pelajaran yang baik buat kita pagi ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kembali kita pada ayat 4 yang menjadi subtema kita di bulan September ini. Ya, pasal yang sama ayat 4. Filemon 1 ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur Tuhan. Kalau aku bisa menyebut nama ABC. Dikatakan ini yang menjadi subtema kita. Aku mengucap syukur kepada Allah. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Dalam doa pribadi kita. Biasa kita akan berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Untuk keperluanku, untuk persoalanku. Tapi mari kita pada bulan ini, kita ingat akan saudara-saudara kita yang lain. Sebutkan. Kalau siap hari bisa 5 saja. Sebulan berapa? 150. Seluruh jemaat. Kita bawa dalam doa. Oh, luar biasa. Ini pengajaran dari Rasul Paulus, saudaraku. Ya, haleluya. Karena itu, apa yang dikemukakan Rasul Paulus ini diperjelas lagi. Ayat kelima. Pasal yang sama ayat kelima. Filemon 1 ayat yang kelima. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. 2 poin ini yang disinggung. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Kasih-Mu dan tentang iman-Mu. Wah. Jadi 2 hal inilah yang dipuji oleh Rasul Paulus. Aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Ingat saudaraku, saudara ini semua orang kudus. Orang kudus. Bukan orang dari kota Kudus, orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Semua ini orang kudus. Dikatakan tapi aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Ini yang dilakukan oleh Filemon. Dan juga imannya. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Satu persatu didoakan. Karena saudara ini orang kudus. Orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sebutkan satu persatu. Mungkin hari ini kita nggak bisa semuanya. Tapi nyicil. Setiap hari 5 orang. Sebutkan apapun yang dialami. Terlebih yang sedang dalam pergumulan. Ini perlu kita doakan. Semua. Sidang Tuhan. Bukan saja sidang, pendeta pun perlu didoakan. Karena ada pergumulan. Ada masalah. Jemaat pun sama. Ya, luar biasa. Coba dalam ayat yang sama ini kita dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Filemon 1 ayat 5.
Filemon 1 ayat 5 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena aku senantiasa mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu kepadanya. Dalam terjemahan ini diutamakan apa? Imannya. Karena aku senantiasa mendengar tentang imanmu dan kasihmu. Kalau yang tadi kita baca tentang kasihmu baru iman. Tapi dalam terjemahan ini sudah aku dikatakan apa? Tentang imanmu dan kasihmu. Jadi agak terbalik. Tapi bukan kebetulan, ini ada maksud. Jadi yang terutama biar kita mengetahui bagaimana iman saudara kita ini. Bagaimana pengiringannya kepada Tuhan. Ya. Artinya iman daripada saudara kita ini, kita lihat bagaimana perkembangannya. Apakah dia setia ibadah? Apakah dia bersekutu atau tidak? Kalau tidak, doakan. Mungkin imannya lagi lemah. Mungkin imannya lagi goyang. Mungkin imannya lagi merosot. Atau imannya sudah tidak lagi beriman. Nah, itu perlu dukungan doa kita yang tahu. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini kita lihat imannya saudara kita ini. Doakan. Ya. Sekali lagi coba dibaca ayat 5 dalam firman Allah tadi. Filemon 1 ayat 5 dalam firman Allah yang hidup. Karena aku senantiasa mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu kepadanya serta kepada umatnya. Ya, ini saudaraku, Rasul Paulus neliti tentang imannya, mungkin lagi merosot, mungkin imannya lagi goyah karena pandemi misalnya. Doakan. Haleluya saudaraku. Dan bagaimana kalau imannya lagi merosot? Bagaimana imannya kalau sedang goyah? Rasul Paulus lewat nasihatnya kepada jemaat Roma, ya, yang sering dikatakan ingat kepada jemaat yang disurati. Banyak surat Roma, surat Kornelius, surat Korintus dan segala. Tapi dalam surat Roma pasal yang ke-10 Rasul Paulus ya bilang begini. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini kuncinya di sini. Rasul Paulus bilang iman yang timbul, iman yang lagi goyah, iman yang timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran tentang firman Kristus. Oh, inilah yang dimaksud saudaraku. Mungkin firmannya lagi loyo karena nggak mendengar firman. Yang mendengar gosip, yang didengar gosip, yang didengar apa tuh? Yang nggak karu-karuan. Baiklah, kita tahu. Jangan sampai iman kita goyah karena nggak pernah dengar firman. Apalagi baca. Jangan sampai kita tiada membaca firman ini, Alkitab ini. Kalau kita tidak baca, tidak pernah, pasti akan goyah. Pasti akan luntur. Ini yang dimaksud. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firmannya tokoh-tokoh dunia. Bukan orang-orang hebat menurut manusia. Jelas firman Kristus.
firman Tuhan. Coba sekali lagi baca ayat ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari Ya. pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran firman Kristus. Bukan dengar cerita lain. Bukan mendengar hebatnya tokoh ini. Bukan firman Kristus, firman Tuhan. Lebih lengkap lagi saudaraku dalam kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang sama. Roma 10 ayat 17 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Mendengar berita. Beritanya bukan berita hoak, tapi beritanya dikatakan tentang Kristus. Tentang Kristus itu yang utama. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya, menjadi kuat, menjadi teguh karena mereka mendengar berita tentang Kristus. Bukan mendengar tentang hoak, tentang BBM naik, bukan. Tentang Kristus. Ini yang menjadi utama kita. Setiap hari kita harus dengar firman Kristus. Bukan berita-berita yang melemahkan. Bukan berita-berita yang menggoncangkan. Tapi bila kita mau mendengar firman Kristus, itulah hal yang sangat penting. Haleluya, saudaraku. Biar pagi hari ini nasihat Rasul Paulus ini kita terapkan dalam hidup kita. Biar setiap hari kita mendoakan saudara-saudara kita. A, B, C, D. Setiap hari, saudara. Ada pergumulan atau tidak, doakan. Karena Rasul bilang, aku selalu mengingat akan namamu. Kita pun demikian juga pagi hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Selalu ingat nama A, B, C. Karena itu biarlah pada pagi hari ini, bulan September ini, kita punya daftar nama-nama. Alangkah baiknya kalau kita tahu seluruh nama jemaat. Ya. Sekretariat bikin itu database-nya itu. Tempel di pengumuman nama. Nama si A, nama si B. Sekalian kalau bisa tanggal lahirnya. Jadi pada saat hari lahirnya kita pun bersyukur buat ulang tahunnya. Ya. Ini yang diajarkan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus mengajar kepada kita untuk selalu bersyukur. Bukan buat diri kita, tapi buat orang lain. Siapapun saudara kita. Ya. Dan yang utama, yang diutamakan lebih jauh lagi, selalu mengajar kepada kita sebagaimana pesan Rasul Paulus yang terkenal dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini gitu. Ya, bukan saja buat Filemon, tapi buat kita semua.
dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, ini sering kita baca, sering kita dengar. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua, bagi sidang jemaat di Trate ini. Biar kita selalu mengucap syukur. Seturut sepanjang tahun 2022 ini, kan temanya utama kan mengucap syukur, haleluya. Itu kan sepanjang tahun ini. Tapi bulan September ini kita bersyukur kepada Tuhan buat saudara kita A, B, C, D. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau bisa menyebut nama ini. Kita bawakan doa. Biar ini merupakan pola hidup kita sebagai orang yang percaya, karena kasih persaudaraan. Bukan syirik, bukan iri, karena mengasihi. Ya, haleluya. Biar pagi hari ini, karena kita semua inilah miliknya Allah, seperti pujian tadi. Ya, kita nyanyikan lagu tadi dari awal. Biar ditandai bahwa kita adalah orang yang ingat akan saudara kita. Kita ingat adalah saudara-saudara kita. Beri tanda sebagai miliknya Tuhan. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Beri tanda, haleluya. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Kita semua adalah miliknya Tuhan. Kita semua umat kepunyaannya Tuhan. Biar satu dengan yang lain saling ingat, saling mengingat, berbawa dalam doa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini secara lengkap. Selidikilah hatiku. Selidikilah hatiku, Selidiki Tuhan. dengan kuasa firman-Mu. Perbarui hati dan rohku, Terima kasih. agar ku layak kepadamu. Terima kasih. Di atas mesra-Mu Tuhan,
tanda Tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, ku rindu untuk menjadi harapanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Haleluya. Sebentar saya minta Pendeta Pratama Yanto Simaputra bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, terpujilah Terima kasih, Tuhan. Yesus. Segala kemuliaan Tuhan kami naikkan pada Engkau. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, Terima kasih. kami telah belajar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada hidup kami. Terlebih Tuhan, untuk kami boleh Terima mendengar kasih, Yesus. dan mendengar firman Kristus. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Bila kami banyak mendengar berita-berita yang kurang berkenan kepada Tuhan, tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh siap, kami boleh Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Dan terlebih Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan. Kau meteraikan di dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih-Mu dan berkat-Mu melalui pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami telah diisi oleh firman Tuhan yang hidup. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan setia pada Engkau. Kami berdoa Tuhan, jemaat berdoa untuk gembala sidang kami. Kiranya Tuhan limpahkan berkat anugerah-Mu dan kesehatan, dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh berdoa setiap hari untuk saudara-saudara kami seiman, untuk berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan, terlebih jemaat-jemaat yang di dalam pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita tadi sudah diingatkan ya firman Tuhan oleh Bapak Gembala agar kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan mendoakan saudara kita, rekan kita, kita juga menjadi orang-orang yang care, lebih memperhatikan sesama ya, tidak mementingkan diri sendiri. Dan satu lagi kita juga diingatkan untuk terus ya meningkatkan iman kita di dalam Tuhan dengan kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan warta jemaat untuk sepekan. Yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam masa pemulihan, yaitu Bapak Wisuhandi, Bapak Daniel Sutarno, Ibu Tintin Supandi, Ibu Lani Sunpi, Ibu Emi Dwi Karya atau yang kita kenal Kukuh ya, Oma Mari, kemudian Saudari Arsela Yosepina atau Bella, dan juga Saudari Josephine Happy. Semoga Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna ya untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam pemulihan. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak membawa persembahan, itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, di belakang sudah disediakan amplop persembahan, atau juga bisa melalui transfer ya ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tercantum seperti di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah pada hari ini Abitrate itu akan ibadahnya spesial ya, akan melaksanakan graduation atau kenaikan kelas bertempat di Maxis Resto, Jalan Gunung Agung nomor 8 Cimbuluit.
pada pukul 9 sampai 11.30. Jadi dengan tema pada kesempatan kali ini adalah Growing Up yang dibawakan oleh Saudari Jessica. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak sekolah minggu, setelah ibadah ini bisa langsung menuju Maxis Resto. Kemudian yang selanjutnya adalah mari sama-sama kita dukung dalam doa dan bisa juga mendengarkan dan membagikan juga ke kerabat, saudara, keluarga dan lain-lain ya di Radio Maestro 92,5 FM bahwa setiap hari Selasa dan Jumat pukul 16:10 ini ada suara Paturiani. Kiranya suara Paturiani ini juga membawa berkat ya buat banyak orang. Dan pada hari Selasa tanggal 13 September pukul 19 itu ada ibadah doa dan ngenet ya melalui Zoom dan juga YouTube. Jadi kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama berdoa bersama dan bertumbuh bersama lewat ngenet ini. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 18.30 bertempat di ruang gereja GBI Trate akan ada ibadah onsite kaum pria Trate dengan tema jangan ada dusta di antara kita ya, jadi kayak judul lagu ini ya, jangan ada dusta di antara kita, yang diambil dari Efesus 4 ayat 25. Dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 pukul 5.30 mari sama-sama kita bisa mengikuti doa pagi ya. Selamat pagi Paturiani, dan linknya akan biasanya di-sharekan oleh sekretariat gereja. Dan pada minggu depan hari Minggu tanggal 18 September 2022 pada pukul 7 mari sama-sama kita bisa mengikuti ibadah raya berkumpul kembali di tempat ini atau juga bisa melalui link Zoom GBI Trate ya untuk bersama-sama kembali beribadah. Dan pendeta yang akan membawakan adalah Pendeta Dr. Joko Prihanto MTH. Mari sama-sama kita doakan bersama supaya Bapak Pendeta Joko juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan kita juga berkumpul bersama dengan kondisi sehat tanpa kekurangan suatu pun minggu depan. Dan selanjutnya dalam rangka hari ulang tahun Jemaat Suryani yang ke-63 itu akan dilaksanakan aksi donor darah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 9 sampai 12 bertempat di PMI Bandung Jalan Aceh nomor 79 Bandung. Bagi Bapak Ibu saudara yang hendak tergerak hatinya ya untuk mendonorkan darahnya, bisa kalau di GBI, kalau di Suryani lewat Bapak Gunawan Hidayat, Ibu Delima atau Adel, atau di Jemaat Trate itu Bapak Joshua di Karya. Jadi bisa menghubungi Bapak Joshua. Jadi mari lewat darah kita ya, donorkan darah kita, selamatkan banyak manusia. Kemudian selanjutnya nggak terasa ya Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita memasuki bulan Desember ya, udah memasuki lagi bulan Natal. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak berpartisipasi untuk memasang iklan di buku renungan ya Penuntun Tumbuh Bersama untuk mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, itu bisa menghubungi ya, kalau di Trate ini adalah Ibu Maya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hendak tadi sekali lagi berpartisipasi memasang iklan baik perusahaannya ataupun pribadi dan lain-lain, itu bisa menghubungi Ibu Maya. Dan kami mengingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang belum divaksin, mari kita divaksin ya. Kita juga mau belajar untuk menjadi orang-orang yang warga negara yang baik ya, dan juga sebenarnya untuk melindungi diri kita sendiri untuk divaksin, baik vaksin pertama, kedua, atau booster 1 dan booster 2 untuk tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya
COVID ini masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini untuk kebaktian onsite, tetap ya dalam satu bangku, diharapkan itu satu keluarga ya. Jadi mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan, menjaga diri sendiri, melindungi diri sendiri, dan juga buat sesama. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, dapat menghubungi nama-nama yang tercantum di layar. Sebelum kita menerima doa berkat pada pagi hari ini dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita dalam minggu ini dan sampai seterusnya kita percaya ya, dan kita mau bahwa kita nggak bisa hidup berjalan tanpa Tuhan ya. Kita butuh Engkau, butuh Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita, memimpin kita, menuntun kita menjalani hidup ini, supaya kita diberikan kekuatan di dalam menghadapi apapun yang dialami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Segala puji hanya bagi-Mu. Hanya oleh kemurahan anugerah-Mu Tuhan, jikalau pagi hari ini sidang-Mu ini Tuhan, milik-Mu ini Tuhan, dapat bersama-sama bersyukur, beribadah di rumah-Mu ini. Ini semua oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kau izinkan kami dapat sama-sama bertatap muka. Demikian juga sidang-Mu yang ada di rumahnya masing-masing. Kami sangat percaya Kau pasti hadir di rumah mereka. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah raya ini tangan-Mu Tuhan. Namun kami teringat akan saudara-saudara kami yang tadi telah diumumkan. Nama-nama yang sedang bergumul. Oleh sebab itulah Tuhan, pagi hari ini di rumah-Mu ini, kami sama-sama berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah saudara-saudara kami yang tadi telah disebutkan nama-namanya. Apapun pergumulan mereka, terlebih kesehatan mereka, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan-Mu yang sempurna, bahkan pembelaan-Mu Tuhan, serta pertolongan-Mu Tuhan. Itu yang kami harapkan, itu yang kami mohon di hadapan-Mu. Dan kami sangat percaya pagi hari ini, seruan doa ini dengan kami lakukan dengan sehati, dengan percaya, bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Sekali lagi kami berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah mereka, jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga sebentar kami akan berpisah untuk melakukan aktivitas pada hari ini, khususnya bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan beraktivitas di Ciumbuluit. Tuhan tolong pimpin para guru-gurunya,
Terlebih jikalau ada orang tuanya yang ikut Tuhan, sertai bungkus tutup mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, kami sangat percaya Kau pasti memberkati mereka. Terlebih firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan tolong jadikan anak-anak kami yang masih kecil ini Tuhan menjadi kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Demikian juga kami akan beraktivitas lebih jauh. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menuntut di perguruan tinggi maupun perguruan menengah. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa. Dan mereka yang sedang belajar berhasil. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dengan sukacita. Terlebih pulang dengan pengajaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan semuanya dalam hati kami. Karena inilah yang kami inginkan. Lewat pagi hari ini. Segala pujiannya bagi-Mu. Dan juga Tuhan kami tidak lupa. Sebentar kami akan pulang dengan membawa persembahan kami. Membawa 1/10 kami yang Kau ajarkan. Kami pulang dengan sukacita, dengan yakin Engkaulah sumber pertolongan, sumber berkat, dan sumber kesehatan. Terima kasih. Segala puji bagi-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang pagi hari ini hadir di rumah-Mu ini, demikian juga hadir di rumah kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima. Yang bersumber daripada Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Haleluya. Hal yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.